Dulu barisan. Gerak. Siap. Gerak. Cepat. Gerak. 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 Langkah tegak maju. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas abis. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setio Bekti, asal warung dari Warung SS Palagan, area Perintis. Oke, untuk kali ini saya akan melakukan pengecekan untuk cabai yang nantinya akan digunakan untuk di Warung SS. Oke, untuk itu mari kita cek untuk tanaman cabainya di kebun yang ada di belakang saya. Oke, silahkan mari ikuti saya. Wis. Ono wise. Oke, nah ini adalah salah satu tugas dari Kacap juga, di mana kita juga mengecek terkait dengan bahan baku yang nantinya akan masuk ke bagian produksi. Oke, sebelum itu kita review terlebih dahulu terkait dengan perjalanan saya, di mana awal mula saya masuk di Warung SS itu di 2016, pertama kali di staf operasional. Setelah itu di tahun 2017, alhamdulillah dari pekerjaan ini saya mendapatkan amanah baru, di mana di sana saya menjabat sebagai asisten operasional. Setelah menjadi asisten operasional di sana, saya juga pernah mendapatkan pengalaman di mana saya diperbantukan di area Purwokerto, tepatnya di Warung SS Gor Satria. Di sana sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari konsumen, kemudian rekan kerja baru. Nah, setelah itu dari menjabat asisten operasional, kembali lagi saya diamanahi untuk menjadi seorang kacap, kepala cabang yang diamanahkan di Warung SS Prambanan. Nah, di mana di Warung SS Prambanan ini memang awal mula saya sempat merasa ragu, di mana di warung tersebut saya memang belum pernah menjumpai rekan-rekan kerja yang ada di sana. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri untuk masuk dan menjadi kepala cabang di Warung SS Prambanan, yang mungkin sebelumnya Warung SS Prambanan ini banyak PR yang harus saya selesaikan, dan alhamdulillah di sana PR yang diberikan kepada saya itu bisa sedikit demi sedikit untuk diperbaiki. Nah, setelah itu di awal tahun 2020, tepatnya pertengahan tahun ya, itu di tanggal 12 Juni saya diamanahkan kembali untuk menjadi kepala cabang di Warung SS Palagan, yang dimana warung ini lebih besar daripada Warung SS Prambanan, dan di sana juga warung yang dikelola oleh area Perintis dan juga untuk menjadi warung percontohan di SS Indonesia, di mana setiap kali ada training dari manajemen ataupun dari pusat itu berada di Warung SS Palagan, termasuk dengan penggunaan OD 55. Nah, di sana juga saya dituntut untuk belajar lagi, di mana untuk OD 55 ini juga salah satu upaya dari Warung SS untuk lebih bisa melayani konsumen lebih baik lagi. Oke, tadi juga sempat saya katakan di mana saya pernah berada di Warung Purwokerto ya. Nah, jadi pengalaman 1 bulan yang sangat mengesankan bagi saya, di mana di sana kondisi warung ramai, kemudian jumlah personil mungkin yang dialami oleh rekan-rekan sekarang adalah jumlah personil yang sangat minim ya. Nah, jadi dulu di tahun 2018
itu saya pernah di warung Purwokerto, di mana di sana omset bisa dikatakan sangat tinggi ya, dengan komposisi personil operasional di sana hanya 3 orang, dan alhamdulillah berkat kerjasama tim kita bisa melewati itu. Nah, kemudian ketika saya pulang, kemudian saya mendapatkan jabatan sebagai asisten operasional di warung SS Magelang. Saya juga di sana mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan ya, dimana awal mula kita bekerja sama dengan Gojek. Nah, di sana mungkin juga ini menjadi salah satu kendala rekan-rekan yang ada di warung. Kita seringkali ketika adanya bungkusan yang lama menjadikan komplain. Nah, di sana ada satu titik di mana salah satu rekan saya atau staf operasional itu ada yang dimarahi oleh Gojek, dan pada akhirnya di sana juga Gojek itu marah dan saya temui. Nah, pada akhirnya di sana Gojek tersebut marah dan sempat juga mengancam saya. Nah, ini adalah salah satu cerita ya, dimana pengalaman itu tidak terlupakan dan juga akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, dimana saya juga di situ diancam. Jawanya itu adalah titeni kue nek Bali, kue lewat ngendi engko bengi tak petuk. Nah, seperti itu. Jadi itu juga salah satu yang menjadikan saya lebih semangat dalam bekerja. Nah, kenapa? Karena ketika kita bisa menghadapi suatu masalah yang besar di situ dan kita bisa menyelesaikannya, itu pasti akan menjadi poin plus atau suatu kebanggaan tersendiri untuk kita. Nah, lanjut kembali, saya juga sampaikan tadi di mana saya juga menjadi kepala cabang di warung SS Prambanan. Nah, di sana memang tugas atau PR yang saya emban itu adalah terkait dengan mentalitas personil. Oke, untuk mentalitas personil ini yang memang menjadi PR berat buat saya, di mana hampir semua karyawan yang ada di sana itu bisa dikatakan perlu kita bina seperti itu. Nah, akan tapi dari sana saya mencoba untuk merangkul mereka, mendekati rekan-rekan, apa sih kendala di lapangan kok bisa menjadi rekan-rekan itu semangat bekerjanya kurang. Nah, dari situ saya mulai mengambil hati rekan-rekan itu dari konseling, salah satu trik kacap untuk mendekati personil yang mungkin bisa dikatakan beling atau nakal ya, seperti itu. Nah, dari sana saya juga pernah merasakan yang namanya putus asa ya. Nah, ketika di Prambanan ini saya juga sampai titik di mana kok koyong ini sih kerja abote seperti itu. Nah, jadi saya juga pernah berpikiran akan resign di sana, akan tapi saya juga berpikir ketika nanti saya resign berarti saya tidak punya harga diri, karena saya sudah diberikan amanah harus menyelesaikan amanah tersebut dengan baik. Nah, di situ saya mulai bangkit dan dengan niat yang kuat dan juga kerja keras, alhamdulillah kurang lebih 5 bulan di sana saya bisa menyelesaikan tugas, dan saya sangat bangga sekali untuk warung SS Prambanan, terutama untuk warung yang mungkin dulu saya pernah ada di sana, di mana awal mula saya belajar suatu kepemimpinan itu berada di warung SS Prambanan, seperti itu. Nah, kemudian pesan saya untuk warung SS Prambanan yang mungkin kedepannya nanti semoga semakin baik dan juga nanti semakin bisa konsisten terhadap aturan-aturan kerja yang ada di warung SS. Nah, setelah itu saya pindah ke warung SS Palagan, di mana ini amanah baru yang saya dapatkan. Nah, di sana seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, di sana saya banyak belajar karena adanya OD 55 atau sistem order terbaru yang ada di warung SS warung SS seperti itu. Nah, di warung SS Palagan ini juga sama ya, warung yang besar, warung percontohan, warung uji coba dari pusat juga, dimana ketika nanti ada sesuatu yang baru, entah itu resep ataupun dari pelayanan, nah itu juga nanti akan dicoba di warung SS Palagan. Nah, disinilah yang sosok peran seorang kacap yang dibutuhkan oleh personil, dimana
ada aturan terbaru dari personil, pasti selalu akan menanyakan. Nah, di sini peran saya sebagai kacap, bagaimana sih saya bisa tahu aturan tersebut, kemudian atau perubahan tersebut. Jadi yang nantinya dari personil ketika menanyakan pun juga dari saya bisa untuk menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian di SS Palagan ini juga SS yang mungkin ini ya terkait dengan komplain itu juga paling banyak. Nah, kenapa bisa saya katakan paling banyak? Karena di SS kita ya bisa kita ketahui bahwasanya warung SS ini adalah warung yang sudah besar. Bukan, ya memang namanya warung, tapi menurut saya itu bukan sekelas warung ya. Bisa kita jumpai ya di area Jogja, kemudian di area Malang, kemudian di area Bali, Purwokerto, dan yang lainnya. SS Indonesia itu tidak ada warung yang sepi, nah, terutama di area Jogja atau area sekitar Jogja, tepatnya di warung SS Palagan. Dengan mayoritas konsumen yang mungkin bisa kita katakan menengah ke bawah, itu hampir kecil, tapi lebih banyak konsumen yang menengah ke atas. Nah, karena didominasi oleh konsumen dari luar kota, jadi pada intinya adalah mereka itu pengen suatu pelayanan yang cepat. Nah, maka dari itu PR kita adalah apa? Ya, mempercepat pelayanan. Sedangkan untuk di warung SS sendiri kita mengutamakan meet by order atau sajian yang nantinya keluar itu dalam keadaan panas. Oke, untuk yang saya rasakan bekerja di warung SS, tentu ya susah itu pasti ada, tapi lebih banyak senangnya. Nah, dimana di sini terkait dengan rasa kekeluargaan di warung SS itu sangat erat sekali ya. Bisa saya rasakan itu ketika apa? Ketika saya diperbantukan di warung lain, ya mungkin di sana kita sebelum diperbantukan pasti akan ada angan-angan, dimana wah aku sesuk nek nang kono kepiye ya, orang-orang di sana seperti apa ya. Nah, setelah kita diperbantukan di warung tersebut, pasti kita bisa merasakan, oh ternyata orang-orang di sini sangat welcome dengan kita, sama seperti yang ada di warung. Nah, itulah salah satu rasa kekeluargaan di warung SS yang sangat kuat seperti itu. Nah, ada satu cerita lagi di mana alhamdulillah juga ya, saya mendapatkan jodoh itu juga dari warung SS. Nah, mungkin yang mengertikan atau yang mengerti jam kerja kita di warung SS. Nah, itu saya juga mendapatkan jodoh, alhamdulillah kemarin itu mendapatkan jodoh warung SS dari warung SS Magelang seperti itu. Nah, perjuangannya memang berat ya, ketika awal mula ketemu itu harus berpisah karena apa? Karena memang aturan di warung SS itu cukup baik juga ya, dimana ketika ada salah satu personil yang dia itu menjalin hubungan atau pacaran, nah itu kan memang tidak diperbolehkan. Jadi salah satu harus dipindah warung seperti itu. Nah, itu jadi salah satu tantangan saya juga, di mana saya terkait dengan tanggung jawab di pekerjaan, saya juga harus ada dan juga harus pintar membagi waktu antara keluarga. Nah, dan untuk saat ini alhamdulillah dari keluarga pun juga mendukung, karena istri juga di warung SS dan sedangkan saya juga di warung SS, saling support, saling mendukung apapun yang ada kendala yang kita hadapi di warung. Nah, itu sering kita komunikasikan seperti itu. Rasa bahagia juga terpancar dari rekan-rekan yang ada di warung, khususnya di warung Palagan. Nah, dimana di warung sering kali di setiap hari Jumat ya, kita itu ada briefing, entah itu briefing altim ataupun briefing kerja, briefing rohani. Nah, di sana kita bisa bertatap muka bersama, kemudian bisa bercengkrama, ngobrol, entah sharing masalah terkait dengan kendala yang ada di pekerjaan ataupun mungkin yang memiliki kendala-kendala lain. Nah, itu bisa diceritakan di sana. Nah, dari situlah awal mula kita bangun komunikasi yang baik untuk kinerja nanti di warung. Nah, salah satu yang bisa dikatakan bahagia adalah
ketika dimana di sana kita mengadakan suatu game ataupun permainan. Nah, di sana kita tertawa bersama, kemudian ya yang namanya anak warung ya pasti ada ejek-ejekan, tapi di situ juga suatu ejekan yang positif menurut saya. Nah, itu adalah salah satu kebahagiaan anak-anak warung. Oke, setelah tadi saya membahas terkait dengan bahagia, ada juga rasa nyaman yang saya rasakan di warung SS, terutama ketika kita berada di lapangan pekerjaan. Pertama, dari rasa kekeluargaan kita juga bisa kita rasakan, kemudian kerjasama antar tim, dimana ketika salah satu rekan kita ada mungkin yang terploting, kemudian di plottingannya tersebut itu dia belum selesai, itu juga dari rekan yang lainnya ikut membantu. Nah, mungkin beda ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, di mana ketika satu mendapatkan pekerjaan atau plotting ini ya sudah selesaikanlah dan rekan yang lain tidak membantu. Tapi beda ketika kita di warung SS, rasa kerjasama antar tim itu juga sangat erat sekali. Satu ada yang lemah, kita saling menguatkan. Oke, teman-teman, berjumpa lagi. Harapan saya ke depannya untuk warung SS tentunya adalah sesuatu harapan yang baik, dimana semoga ke depannya warung SS semakin maju, semakin jaya, dan semakin mengembangkan usaha-usahanya yang mungkin saat ini sudah berkembang dan juga bisa mensejahterakan personil di warung SS. Tentu saya juga memiliki harapan di mana saya sendiri bisa terus berada di saluran rezeki ini di warung spesial sambal SS dengan kerja yang maksimal dan juga dengan tanggung jawab yang saya emban untuk saat ini. Pesan bagi rekan-rekan personil warung SS Indonesia, apapun yang rekan-rekan sekarang rasakan, kita semua sama, karena kita juga berada di satu atap yang sama, warung spesial sambal SS Indonesia. Tetaplah semangat, jangan putus asa. Kerja keras kita juga kita harus dasari dengan doa agar semua yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Oke, sedikit pesan bagi rekan-rekan warung SS Indonesia. Bekerjalah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di warung SS, bukan bekerja sak penake dhewe atau sing biasane kepiye. Mencobalah untuk kita berubah agar menjadi pribadi yang baik dan juga semakin baik dalam kita menjalankan amanah di warung SS Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas abis. Menuju 19 tahun WSS Indonesia. Satu perjuangan, 1000 doa.